rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wal ali. Amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Haji Nur Ali, Bapak Kusnari, dan juga para tokoh masyarakat yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur Allah dalam keadaan sehat afiat. Dan para jamaah sekalian, para peserta daurah Islamiyah fi mabhathit taharah was salah, yang mudah-mudahan di hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja. Pertama, saya ingin sedikit menjelaskan latar belakangnya kita mengadakan acara seperti ini. Yang pertama adalah sengaja saya sama beberapa jamaah kita ngadain acara seperti ini. Tujuannya kagak lain dan kagak bukan, kita pengen para jamaah kita, khususnya muslimin, muslimat umumnya dimanapun, mengerti landasan-landasan yang dasar dalam permasalahan hukum-hukum Islam. Awalnya inspirasi saya membuat acara kayak begini, ada seorang ulama yang bernama Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Beliau pengarang kitab-kitab fikih terkemuka, seorang ulama besar di zamannya. Beliau itu hampir setiap hari duduk di jalan-jalan, duduk ngobrol-ngobrol sama orang di kota Shibam, Hadramut. Ya, sampai satu kota tersebut, kalau kata kita Bekasi, satu kota itu penduduknya semuanya urusan wudu, mandi wajib, masalah air, ditanya apa aja ngerti semua. Ya, tanpa di majlis taklim, bukan di majlis taklim, tapi beliau duduk-duduk ngobrol jelasin ke orang, duduk-duduk ngobrol jelasin ke orang. Sampai ada satu orang ulama yang kemudian dia mimpi berjumpa dengan Rasulullah, dan dalam mimpinya itu di hadapan Rasulullah kayak di absen tuh nama-nama para wali di zamannya, ulama-ulama di zamannya, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Begitu disebut Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, Rasulullah senyum. Ya. Rasulullah senyum seolah-olah Rasulullah bangga sama orang ini, karena dia peduli sama umat saya, mau mengajarkan hal-hal yang mendasar kepada umat saya sehingga dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau dapat julukan Sultanud Da'wah. Ya, Sultanud Da'wah. Padahal beliau bukan orang yang ceramah-ceramah. Ini kagak. Cuma mendakwahkan orang tentang perkara-perkara yang wajib, yang sepele, yang belum tentu banyak orang yang ngerti hal itu. Nah, berangkat dari situ. Maka juga yang kedua, beberapa kali, mungkin sebagian jamaah udah pada tahu, beberapa kali saya langsung sidak majlis taklim. Ya, mungkin ada yang tahu di sini. Saya langsung tes majlis taklim saya. Kita kadang-kadang baca kitab tinggi-tinggi, ya, At-Taqriratus Sadidah, walaupun itu fikih juga bagus. Al-Ajwibatul Ghaliyah, kita baca Al-Arba'in An-Nawawiyah, kita baca kitab-kitab tinggi dah. Kadang-kadang kelihatan penuh intrik, wah berkelas, bla bla segala macam. Begitu kita tes satu kali, gara-garanya saya ngajar di satu majlis, tahu-tahu begitu mau mulain azan berkumandang, terus kita baca doa azan. Begitu saya selesai baca doa azan, saya tanya jamaah yang hadir, pada hafal gak doa azan? Enggaknya banyak yang kagak hafal. Akhirnya saya tes lagi, jangan-jangan yang lain kagak hafal. Begitu saya tes lagi, sebagian juga banyak yang waktu itu saya tes banyak yang nggak hafal kunut, banyak yang dan seterusnya. Tentunya mereka nggak jelek. Orang yang kagak hafal kunut, yang kagak hafal tasyahudnya masih kurang, taharahnya masih kurang, jelek apa kagak? Kagak. Itu tugasnya orang-orang yang punya ilmu. Allah Subhanahu wa taala bikin janji sama semua orang yang punya ilmu, la tubayyinunnahu linnas. Ente harus jelasin sama manusia. Maka kita sekarang dengan konsep daurah, dengan konsep seminar, saya pengen kita kumpulin jamaah kita sebanyak-banyaknya dan umum muslimin dimanapun juga, kita ngebahas standar-standar. Jangan sampai kita bahas panjang-panjang masalah ini, masalah itu segala macam, tapi yang lebih penting kita tinggalin. Maka sengaja saya pengen ngadain hal ini dan insya Allah ini berlanjut. Banyak yang perlu kita ketahui, masalah akidah juga kita kudu ngerti.
masalah akidah, sifat-sifat Allah dan seterusnya. Itu hal-hal yang wajib yang kita kudu mengerti. Nah, cuma yang pertama yang sering kita bersentuhan, kita akan langsung membahas tentang masalah bersuci di dalam fikih. Saya ingin semaksimal mungkin membahas, walaupun saya bilang sama Ustaz Abdul Somad, saat kita ini gak bakal cukup 1 hari. Saya bilang, saya gak tahu ntar kebahas semua apa kagak. Apalagi dibahas sama sholat. Tapi bismillah kita mulain. Yang ngasih ilmu Allah, bukan seminar. Yang ngasih ilmu Allah. Kalau antum ada kemauan, antum ada niat, terus antum jalan, insya Allah dikasih ilmu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil tanya-tanya, sambil pelan-pelan. Insya Allah ini sekedar penggeraknya aja, sekedar motornya aja. Kita berharap kita bisa menghidupkan ilmu yang diwarisin sama Rasulullah. Ya, yang Rasulullah warisin sama kita, yang Nabi titipin sama kita, kita bisa hidupin. Mudah-mudahan ini membuat Nabi Muhammad senang, insya Allah. Ada satu hal juga yang harus antum tahu, dan ini mau gak mau harus kita bahas. Ya, artinya penting untuk di zaman sekarang. Dalam salah satu keterangan disebutkan bahwasanya Rasulullah itu lebih bangga dan lebih senang kepada umatnya yang hafal kitab Zubat daripada yang hafal Maulid, katanya. Ya, ini dari Habib Zain bin Semit keterangannya. Rasulullah itu lebih bangga sama umatnya yang hafal kitab Zubat. Kitab Zubat itu kitab fikih, daripada yang hafal berbagai macam kitab Maulid. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Nabi itu lebih senang kalau antum jago urusan fikihnya rapih, sholatnya rapih, wudunya rapih. Walaupun antum baca maulidnya jarang, Nabi lebih bangga ketimbang antum rajin baca maulid. Gosidah ini hafal sekian, maulid ini hafal, tapi lempengan beginiannya acak-acakan. Nabi nggak bangga. Ya, karena ini yang dibawa sama Nabi Muhammad SAW. Maulid itu jembatan untuk kita kesini larinya. Ya, sekali lagi jangan beranggapan kita sama maulid wow, kita baca maulid tiap malam, kita mungkin baca maulid kali, hampir tiap malam kita baca maulid. Nah, maulid itu untuk narik orang. Untuk narik orang supaya yang tadinya jauh dari agama terus kenal sama Rasulullah, akhirnya dia mau belajar ilmunya Nabi Muhammad. Begitu ya. Nah, kita jadiin maulid itu sarana. Setelah cinta sama Nabi Muhammad, kita tertarik harusnya mempelajari apa sih yang diwarisin sama Rasulullah. Nah, ini semua warisan Rasulullah. Ini semuanya warisan Nabi Muhammad SAW. Dan dalam sebuah hadis disebutkan nama Rasulullah, Nabi pernah masuk ke satu masjid. Hadis riwayat Ahmad kalau nggak salah, Imam Ahmad. Rasulullah masuk ke dalam satu masjid, di Masjid Nabawi di zaman Rasulullah. Rasulullah masuk ke dalam masjid. Masjid itu gede di zaman Rasulullah. Kalau saya nggak salah 25 kali 25 atau 50 kali 50. Ya, itu pertama kali Masjid Nabi Muhammad membangun 50 kali 50 atau 25 kali 25, saya lupa. Antara dua itu dah. Ya, kan gede itu masjid berarti ya. Ada 2 halakoh. Ketika Nabi masuk ke masjid ada 2 kumpulan. Ada sekitar berapa orang itu duduk-duduk ngobrol, sahabat. Sebelah sono ada sahabat, sebelah sono kumpulan sahabat. Ketika Nabi masuk, Nabi liatin. Yang satu lagi pada berzikir kepada Allah, munajat kepada Allah, ya, mengagungkan Allah. Yang satu lagi sedang membahas kajian ilmu seperti ini. Membahas halal haram. Kemudian Nabi bilang, innahuma ala khair. Kata Rasulullah, kedua majelis itu dua-duanya cakep, dua-duanya bagus. Ya, tapi kata Rasulullah, tapi yang ono lebih afdal daripada yang itu, kata Nabi. Yang membahas kajian halal haram, membahas hukum bersuci, masalah sholat, kata Nabi, itu jauh lebih baik, kata Rasulullah, daripada yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-duanya bagus, nggak ada yang jelek, cuma yang itu lebih bagus. Dan antum tahu Rasulullah kemudian duduk hadir di situ. Rasulullah nimbrung bersama para sahabat yang lagi membahas hukum-hukum Islam. Nah, kalau kita dulu sering bilang katanya kalau maulid kan ruhaniyah Nabi Muhammad hadir. Ya gak? Apalagi di majlis-majlis ilmu seperti ini sangat hadir ruhaniyah Rasulullah SAW. Bagaimana kagak hadir ruhaniyah Nabi Muhammad? Rasulullah mendoakan kita yang duduk di majlis ini. Rasulullah mendoakan, nadharallahu ra'an sami'a minna syai'an fa'addaha fasami'aha kama. Ya Allah, terangilah, cahayakanlah, berilah cahaya di wajah orang-orang yang mau menyimak ajaran-ajaran sampaian-sampaian aku, kata Nabi. Sangat berasa di sini ruhaniyah Nabi Muhammad. Doa Nabi Muhammad terpancar di sini. Dan Nabi Muhammad akan bangga. Dan tujuan kita enggak lain enggak bukan, kita pengen jadi hamba yang rapih dan menjalani kewajiban kita. Walaupun ini bukan jadi patokan. Berarti orang yang kagak ngerti, orang yang kagak belajar ginian, ya itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mah disuruh sama Nabi Muhammad mempelajari ini. Kita pelajari ini dan ini standar hukum Islam, kita kudu mengerti. Begitu ya. Insyaallah itu aja.
kita nggak panjang-panjangan, kita pengen langsung membahas karena ini pembahasan cukup panjang. Mungkin di sebagian majelis udah saya bahas sebenarnya ini, cuma ini saya pengen pemantepannya aja, pemaparannya. Sebelum kita bahas, saya ingin kasih tahu sama antum bahwa persiapan kita ini mepet. Jadi ntar ini sekalian koreksi ya. Di buku ini ntar ada beberapa hal yang kita koreksi sebagian ya. Tadi juga ngobrol-ngobrol sama Ustaz Abdul Somad, ada hal-hal yang sambil kita jalan sambil kita koreksi insyaallah. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niat. Ya, kita niatin ya Allah. Kami niat mempelajari hukum ini, kita niatin dalam hati kita ingin mentaati Allah dan Rasulnya, mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, ingin lebih baik lagi, ingin ibadah kepada Allah lebih baik lagi. Kemudian juga kita niatkan agar kita mengajarkan ilmu ini nanti kepada anak-anak kita, kepada istri kita, dan ingin menghidupkan ajaran Rasulullah SAW, dan kita niatkan untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan kita niatkan sebagaimana yang diniatkan oleh para ulama-ulama dan para pendahulu kita niatkan seperti itu. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya juga ingin membahas sedikit. Kita di sini pembahasannya tentang bersuci, ya mungkin saya berdiri aja. Pembahasan kita tentang bersuci. Maka bersuci itu ada dua macam kata ulama, yang di sini nggak disebutin di kitab ini. Bersuci ada dua macam. Yang pertama bersuci akan hal-hal yang hissi, yang zahir. Bersuci mensucikan hal-hal yang zahir, dan yang kedua mensucikan hal-hal yang batin. Yang kita bahas pada siang hari ini adalah bersuci yang zahir. Ya, kalau urusan bersuci yang batin itu urusan tentang bagaimana hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita bahasnya nanti lain waktu. Itu bersuci dari hasud, bersuci dari riya, bersuci dari ujub, sombong, sum'ah dan lain sebagainya. Itu juga mungkin nanti perlu diseminarkan, nggak tahu kapannya. Dan itu akan kita bahas, insyaallah. Untuk sekedar tambahan aja, untuk mensucikan batin kita. Ya, sekurang-kurangnya ada beberapa cara. Yang pertama ya, adalah dengan membaca Al-Quranul Karim. Ini disebutin nama Rasulullah SAW. Inna hadhil quluba la tasdau kama yasdaul hadid. Kata Nabi, sesungguhnya hati manusia itu bisa kotor dan berkarat sebagaimana kotornya besi dan sebagaimana karatnya besi. Qila wa ma jalauha ya Rasulullah. Sahabat bertanya, bagaimana bersuci dari kotoran-kotoran hati ya Rasulullah? Di antaranya mengatakan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran itu pasti membersihkan hati kita. Ya, pasti membersihkan. Luangkan waktu, mau sebelum tidur kayak hatta 5 menit, hatta satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, usahain 1 hari jangan sampai enggak baca Al-Quran. Itu yang membersihkan hati kita. Kemudian yang kedua adalah dzikru hadzimil ladzat. Sering mengingat kematian. Ya, habis baca Quran antum ingat mati. Orang kalau ingat mati insya Allah pikirannya enggak jauh kemana-mana insya Allah. Dia bakal rapihin diri dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Anggap setiap hari itu terakhir kita hidup di dunia. Ya, anggap setiap hari kita terakhir. Ini hari anggap ini terakhir. Kita besok udah enggak ketemu lagi. Anggap begitu. Anggap, bayangin orang meninggal. Saya selalu pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, fulan meninggal, udah gemeter aja hati saya Bon. Giliran kita kapan? Ya, udah begitu aja Bon. Ya Allah, bagaimana nanti rasanya? Bagaimana yang dia rasain sekarang? Nah, insya Allah ngerem. Orang kalau ingat mati ngerem. Hati insya Allah nggak terlalu kotor dan sebagainya. Yang ketiga, supaya kita untuk membersihkan hati kita adalah dengan tidak makan kecuali yang halal. Ya, tidak makan kecuali yang halal. Makanan yang haram susah buat membersihkan hati. Pasti semuanya bakalan kotor semua. Ya, usahain jaga makanan kita, perhatiin makanan kita. Yang di depan kita halal makan. Ya, enggak usah diteliti sampai terlalu jauh mendetil ke dalam ke belakang karena nanti bakal ketemu unsur-unsur syubhat juga, akhirnya kagak makan nanti. Ambil yang halal yang di depan kita, bismillah. Tanya bagaimana pembuatannya apa dan sebagainya. Ya, selama kita lihat standar, makan. Kemudian yang keempat adalah, dan ini sangat mempengaruhi untuk menjaga kebersihan hati adalah jaga jendela hati. Jangan sembarangan masuk. Apa jendela hati? Di dalam tubuh kita ini jendela hati mata sama kuping. Di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kalau nyebut hati pasti disebut mata sama kuping. Innal basara, innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun alim. Pasti Allah nyebut 3 tuh di Al-Quran. Mata, kuping, hati. Hati
kemudian kuping, mata. Itu 3 serangkai, nggak bisa enggak. Untuk mengenal Allah, untuk dekat sama Allah, atau bikin jauh dari Allah, ini alat-alatnya 3. Mata, kuping, sama hati. Yang antum lihat, itu bakal ngebekas ke hati. Yang antum dengar, itu bakal ngebekas ke hati antum. Pasti. Apa yang antum dengar, itu bakal masuk ke hati. Ya. Apa yang antum lihat, pasti bakalan masuk ke hati. Bakalan di dalam hati bakal bersemayam. Dan kalau udah masuk, biasanya susah hilangnya. Makanya jaga mata, jaga kuping. Ya, ini kalau mata sama kuping udah bisa dijaga, Allah janji. Ya. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya saya lupa teks Arabnya. Barang siapa yang menjaga pandangannya karena aku, ya. Abdaltuhu halawatal iman yajiduha fi qalbih. Saya akan berikan ganjaran kepada dia, saya akan apresiasi dia jaga matanya, saya akan berikan dia rasa nikmat beribadah yang bakal dia temukan di dalam hatinya. Ya. Kalau pengen nikmat ibadah gimana? Mata jaga. Kalau mata udah kemana-mana jelalatan, itu ibadah pasti hambar. Allah yang bilang. Ya, kalau kita pengen ibadah ini gampang, jaga mata kita, jaga kuping kita. Nah itu hal-hal yang bisa menjaga kesucian hati kita. Dan yang terakhir adalah dekat lihat-lihat. Jangan sembarangan orang dekat. Karena dekat sama orang itu bisa mempengaruhi ke dalam hati. Ya, kalau kenal sama siapa aja silahkan. Tapi kalau dekat, jangan sembarangan orang. 5 ini kalau antum pegang baik-baik, insya Allah antum rasain setahun, antum jalanin. Insya Allah hati antum bakalan jauh dari penyakit-penyakit. Bakalan ngerasain nikmat ibadah, bakalan ngerasain nikmat baca Quran, bakalan ngerasain nikmat rindu dan sebagainya. Insya Allah kebaikan-kebaikan dibuka sama Allah SWT. Itu pendahuluan aja. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang banyak bertobat dan orang-orang yang suci. Itu orang yang menjaga kesuciannya, baik zahir ataupun batin. Kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah nyala, Ustaz? Ini nyalain, Ustaz? Bagaimana nyalain ini? Yang tadi? Gitu ya? Oh ya, keluar. Apa tuh tulisannya? Nah. Ini halaman berapa itu? Halaman kagak ada ini. Sebelum kita bahas bersuci, ini ntar kita bahas. Ya berarti ini saya kirain mulainya dari awal kali. Kita buka pertama. Ya, itu profil saya nggak perlu sih, nggak terlalu. Landasan hukum. Kalau negara itu punya landasan hukum, Undang-Undang Dasar 45, undang-undangnya dibikin di DPR. Kalau kita landasan hukum Islam, Allah Subhanahu wa taala udah selesai dan Allah udah putusin dan Allah udah jelasin lewat lisan Nabi kita Muhammad SAW. Apa maksud landasan hukum Islam? Maksudnya begini. Ini hukum yang 4 yang kita lihat. Pekerjaan kita mukallaf di sini nggak diterangin. Ini semuanya yang kita bahas di siang hari ini adalah hukum-hukum khusus untuk mukallaf. Kita ngaji ngebahas apa nih sekarang? Ini semuanya khusus untuk mukallaf. Selain mukallaf nggak perlu, nggak wajib dan nggak kenal nggak apa-apa. Selain mukallaf nggak usah ngebahas ginian nggak apa-apa. Tapi yang namanya mukallaf ini kudu tahu, wajib tahu hukumnya. Siapa mukallaf? Mukallaf itu adalah 2. Mukallaf itu adalah orang yang akalnya waras dan umurnya sudah baligh, itu mukallaf. Paham ya? Ini kalau sampai siang berdiri pegel juga Roman kaki saat ini. Mukallaf itu adalah orang yang akalnya waras dan dia sudah mencapai umur baligh. Berarti kalau ada orang umurnya baligh, kapan seseorang disebut baligh? Di sini nggak diterangin, kita lupa kemana. Ente boleh tulis. Seseorang itu baligh kalau memenuhi salah satu di antara 3 sebab. Kalau salah satu di antara 3 sebab ini ada sama dia, maka dia disebut baligh. Yang pertama khusus wanita, yaitu haid. Kalau ada perempuan haid, nanti detailnya kita bahas di lain waktu, maka dia baligh. Yang kedua dan yang ketiga itu laki-laki bisa, perempuan bisa. Apa yang kedua? Yang kedua adalah ihtilam, mimpi. Ya, mimpi hadas besar atau mimpi basah. Kalau orang udah mimpi basah,
dengan syarat umurnya 9 tahun ke atas, maka dia sudah baligh. Kalau ada orang mimpi basah umur 9 tahun ke atas, maka dia sudah baligh. Ya, laki-laki dan perempuan dua-duanya bisa mimpi. Nah, kemudian yang ketiga adalah umur, yaitu umur sampai kepada 15 tahun tepat. Umur 15 tahun tepat versi kalender Hijriah. Ini perlu diperhatiin juga buat anak-anak kita. Ya. Nah, pertama haid, kalau haid perempuan itu. Yang kedua mimpi. Yang ketiga umur 15 tahun. Ini tahdidiyah qamariyah kalau bahasa kitabnya. Umurnya 15 tahun harus tepat. Jadi kalau ada bocah lahir umur misalnya tanggal 1 Muharram. Ada bocah lahir tanggal 1 Muharram jam 7 pagi. 15 tahun, ini dia haid belum kalau dia perempuan. Mimpi juga belum, berarti belum balik. Umurnya dia nih tanya, "Tong, umur lu berapa?" "Umur saya mau 15 besok." Besok 1 Muharram saya lahir, umur saya 15 tahun. Berarti sekarang udah balik belum? Belum. Lahirnya jam berapa dulu waktu ini orang belum haid, belum mimpi hadas besar ya. Terus pakai tanggalan hijriyah, nggak bisa pakai tanggalan syamsiyah, qamariyah, nasional nggak bisa. Makanya kalau anak kita lahir, perhatiin tanggalan hijriyahnya. Itu buat urusan balik nanti. Kalau dia nggak haid, dia kagak. Kalau dia nggak haid, dia kagak mimpi. Itu dia urusan balik dia nanti, urusan sholat dan lain sebagainya. Ya. Jam 7 lewat 1 menit dulu dia lahir. Jam setengah 7 nih bocah. Ente udah haid belum kalau perempuan? Belum. Udah mimpi belum? Belum. Berarti belum balik. Setengah 7 belum balik tuh. Jam 7 pas belum balik. Karena mesti tepat jam 7 lewat 1 menit baru dia balik. Paham apa kagak? Nah ini sebab-sebab ini salah satu. Kalau dia haid berarti haid udah. Yang mana aja yang duluan? Kalau mimpi tapi belum haid, balik udah berarti. Ya, kalau dia haid kagak mimpi, balik dengan haidnya. Kalau dia mimpi tapi tidak haid, balik dengan mimpinya. Kagak mimpi, kagak haid, maka jagain nanti umur 15 tahun. Begitu 15 tahun dia balik. Ya, maka dijaga dengan umur. Faham tuh ya? Itu balik, simpan. Nah, orang yang namanya mukallaf itu artinya apa sih? Mukallaf itu artinya orang yang dituntut. Orang yang dituntut, orang yang diminta, yang dipaksa dituntut menjalani kewajiban-kewajiban agama. Kalau kita ambil contoh di negara nih misalnya, yang kena hukum pidana tuh ada aturannya umur berapa. Kalau anak kecil nggak kena hukum pidana. KTP umur berapa minimal? 11. SIM minimal umur berapa? Itu undang-undang negara buat orang-orang umur 17 tahun ke atas. Kalau bahasa kita undang-undang agama berlaku hanya untuk orang-orang yang sudah balik. Berarti kalau belum balik agama nggak berlaku buat dia. Tapi orang tuanya wajib ngenalin dia agama. Karena dampaknya bahaya nanti gedenya kalau dia nggak dikenalin agama dari kecil. Paham apa kagak? Jadi hukum Islam yang 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, hukum-hukum Islam, tohara, bersuci, sholat dan sebagainya, ini diperuntukkan hanya untuk mukallaf. Siapa mukallaf? Orang yang akalnya waras dan dia sudah baligh. Maka dia kena tuntutan agama. Dia kena tuntutan wajib sholat, dia kena tuntutan mesti kenal Allah, mesti kenal Nabi Muhammad, mesti dan seterusnya. Sebagaimana orang-orang umur 17 tahun mesti kerja, mesti cari makan, mesti punya KTP, mesti tuntutan negara. Kalau enggak berantakan hidupnya di negara dia. Berantakan hidupnya di negara. Maka enggak bisa enggak. Kok dituntut sih kita kudu sholat dipaksa. Sebagaimana juga kamu diwajibkan sama negara. Punya KTP, punya SIM, punya surat nikah, punya kakak, punya ini, punya itu segala macam. Itu semuanya berurusan sama ke depannya. Gitu ya. Ini saya nggak apa-apa duduk ya Bapak ya, minta maaf ya. Maaf. Habis kalau duduk di bawah nggak kelihatan yang belah sono katanya. Paham apa kagak? Ada orang yang agak terima dibilang kita wajib sholat, wajib. Itu berarti kena tuntutan. Ini wajib, ini sunnah, ini begini, ini kena hukum makruh. Dicatat sama malaikat kanan kiri kemana-mana. Sebagaimana ada polisi di tengah kehidupan masyarakat kita untuk ngatur, kagak ada SIM, catat. Nggak pakai helm, catat. Helm wajib misalnya, ya, apa kayak begitu sama. Nah ini malaikat polisi kita kanan kiri dan kita kena tuntutan. Kalau hidup di dunia ada habisnya, tapi kalau di akhirat
itu nanti urusannya panjang. Malaikat, ini surat tilangnya saya kagak bisa nanti di sana gitu. Nggak bisa. Malaikat ini kita begini nggak bisa. Nah itu tuntutan dari sekarang wajib. Paham ya? Paham apa kagak? Makanya mau kagak mau sebagaimana kita di dunia wajib sekolah 9 tahun, wajib ini, wajib punya itu, juga sebagai manusia hamba Allah kita wajib ngerti ini semuanya. Cuma bedanya kalau ini enggak formal sifatnya. Ini sifatnya enggak formal tapi lebih ke kajian, lebih ke akidah. Dan nanti urusan hitung-hitungannya di akhirat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bukan mukallaf tidak dikenakan sedikit pun kewajiban agama. Dia enggak sholat, enggak dosa, dia enggak ngerti agama, enggak apa-apa, enggak usah belajar gini-ginian. Siapa mereka? Orang yang belum balik atau akalnya tidak waras, tidak berlaku. Yaitu orang gila sama anak kecil. Enggak ada dosanya dia makanya. Ini sering kita bahas di mana-mana. Orang gila sama anak kecil enggak ada tuntutan wajiban dia harus wudu, harus ngerti hukum, enggak ada. Nah, kita yang waras dimuliakan sama Allah dengan hukum ini. Kita dimuliakan sama Allah. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan manusia. Dengan apa? Dengan aturan syariat yang Allah tata kita. Undang-undangnya paten sampai hari kiamat. Dan ini undang-undang resmi yang harus kita fahami dan harus kita minimal kita jalanin. Kalaupun gak hafal minimal kita gak tabrakan sama undang-undang ini. Jadi saya bukan nyuruh antum hafal, tapi minimal jangan tabrakan sehari-hari sesuai sama ini. Minimal. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, maka kita lihat landasan hukum Islam, apa dasar-dasarnya? Kalau di negara kan ada undang-undang. Setiap negara punya landasan yang berbeda-beda. Ada undang-undang, parlemen dan lain sebagainya. Kalau kita di dalam hukum Islam, patokan hukum apa? Ini boleh apa kagak? Ini dilarang apa kagak? Ini halal apa kagak? Ini makruh apa kagak? Ada 4. Dasarnya itu 4. Al-Quran, sunnah atau hadis, ijma' dan qiyas. Nggak bisa enggak? Nggak bisa enggak. Ya. Ini hukumnya boleh apa kagak? Cari di Quran. Beb, kalau saya pengen begini-begini hukumnya gimana? Cari di Quran. Di Quran kagak ada, cari di hadis Rasulullah. Karena hadis Nabi Muhammad menjelaskan sebagian yang tidak disebutkan atau merinci yang ada di Al-Quran. Kagak nemu juga di hadis. Di hadis misalnya kagak nemu. Misal contohnya apa? Di hadis kagak nemu. Tai lotok najis. Apa kagak? Itu kan berhubungan sama sholat. Ente cari di Quran tuh dalilnya gak bakal ketemu. Urusan tai lotok di Quran gak ada. Di hadis Nabi Muhammad, Nabi gak pernah jelasin. Jadi salah kalau orang mengatakan Quran hadis doang. Kalau ada orang bilang kita ini Quran hadis saja, selain Quran hadis gak usah kita terima. Ente tanya, tai lotok najis apa kagak? Sederhana. Atau ente tanya sama dia, khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia hukumnya apa? Cari di Quran, cari di hadis. Khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia. Pasti gak bakal ketemu. Pasti. Ini udah sepakatin sama ulama semua, 4. Gak bisa main-main. Nah, makanya hati-hati dengan pemahaman-pemahaman Islam yang sebenarnya disetting buat ngancurin dan ngerancuhin kita. Dengan bahasa yang kelihatan hak. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Benar kata-katanya. Benar gak? Benar, kalimatu haqqin urida biha batil kata Sayyidina Ali. Kata-kata yang tepat dan baik tapi tujuannya batil itu. Tujuannya batil untuk merusak umat Islam. Tatanan yang udah dijalanin ratusan tahun berabad-abad mau dirancuhin dengan kalimat yang hak. Itu lebih mudah daripada kalimat yang batil. Nah sekarang tanya aja khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia. Enggak bakal ketemu dalilnya. Baik Quran ataupun hadis. Kotoran ayam atau tai lotok bahasa kitanya. Ya. Ente gak bakal ketemu dalilnya di Quran di hadis. Ente mau nyari gak bakal ketemu. Mau gak mau itu kias. Akhirnya kias tuh. Oke, telotok tuh kias. Ya, kotoran ayam itu kias. Nah, contoh lain, mukul orang tua hukumnya apa? Mukul orang tua mesti ada dasarnya. Cari di Quran atau cari di hadis. Mukul orang tua gak bakal ketemu ente. Percaya gak ente? Ayatnya gak ada yang nyebutin mukul orang tua atau mukul Nabi di hadis, mukul apa orang tua di hadis. Kagak ada ayat mukul orang tua hukumnya gak ada. Jadi kalau semuanya mesti substansi, mesti ayat begini, ayatnya ada begini. Itu umat Islam gak cerdas, tapi umat Islam disuruh mengelola ayat tersebut. Nah itu pakainya kias. Kias ke ayat apa? Ke ayat fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan ngomong sama orang tua.
Jangan ngebentak, ngomong yang halus. Kias ke ayat itu kias. Hukum ngebentak, ngomong aja sama orang tua kagak boleh, apalagi mukul. Itu namanya kias aulawiyah. Kagak ngerti dah di sini, nggak ada seminarnya itu. Itu mesti mondok. Ya, kias aulawi namanya itu. Ya, itu namanya kias atau muwafaqah aulawiyah namanya. Lu itu tinggi banget udah pembahasannya. Itu hanya di pesantren-pesantren dibahas, di ilmu usul fikih namanya. Nggak bisa kembali ke Quran dan hadis. Jadi banyak yang ingin membodoh-bodohi orang awam dengan kata-kata yang sederhana. Kembali ke Quran dan hadis, tapi dia lupa sebenarnya landasan hukum ada 5. Itu contoh kias. Kalau ijma itu ada dasarnya di Al-Quran dan di hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran. Ya, di sini enggak disebutin, antum boleh catat ayatnya sebentar. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda nuwalli ma tawalla. Ya, antum lihat surat An-Nisa, tulis saja surat An-Nisa ayat 115, itu dalilnya qiyas, dalilnya ijma. Dalilnya ijma adalah surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk, ya, enggak mau pakai hadis Nabi Muhammad, atau wayat tabi ghaira sabil mu'minin, enggak mau ikut ijma, enggak mau ikut kesepakatan. Apa itu ijma? Ijma itu kesepakatan ulama-ulama umat di satu generasi atau satu masa. Yang disepakati sama umat Islam di satu generasi itu disebutnya ijma. Ya. Contoh, salat pakai speaker hukumnya apa? Salat pakai speaker atau azan pakai speaker hukumnya apa? Itu di Quran kagak ada, di hadis juga kagak ada. Tapi ulama udah semuanya mendiamkan, diam ijma. Ulama sepakat di seluruh dunia pada pakai speaker. Atau contoh lain, salat tarawih 20 rakaat berjamaah sebulan penuh. Itu ijma'nya sahabat Nabi. Sahabat Nabi, ya, mereka telah melakukan ijma. Ijma itu telah menyepakati suatu hukum. Apa yang mau dipindahin? Oh situ. Dah gitu aja. Dia yang itu biarin. Contoh ijma adalah sholat tarawih bukan 20 rakaatnya, bukan 20 rakaat dari Rasulullah. Sholat tarawih sebulan penuh berjamaah, itu ijma'nya. Itu tidak pernah dilakukan sama Nabi Muhammad. Jadi kalau ada pertanyaan, apa hukumnya sholat tarawih sebulan penuh berjamaah? Antum cari dalilnya di Quran, nggak ketemu. Cari di undang-undang hadis, nggak ketemu. Di kias nggak ada. Kias mesti ada patokan Quran hadisnya. Di mana tuh ketemunya? Di ijma'. Itu telah disepakati oleh umat Islam. Siapa yang menyepakati? Sahabat-sahabat. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf, Ubay bin Ka'ab, fulan. Ribuan sahabat beserta ribuan umat dan tabi'in telah melakukan itu dan tidak ada satupun yang memungkirinya. Jadi sepakatnya umat itu dianggap jadi hukum sama Allah. Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah, kata Nabi Muhammad. Allah sudah membuat keputusan, umatku tidak akan menyepakati kesesatan. Tuh. Umatku tidak akan menyepakati kesesatan. Juga ayat yang tadi, barang siapa yang tidak mau ikut yang disepakati oleh umat muslim, kita biarkan dia leluasa dan kita akan masukin dia ke neraka jahanam, kata Allah. Barang siapa, wa man syadda finnar, kata Nabi, siapa yang tidak mau ikut mayoritas umat Islam, mayoritas yang disepakati umat Islam, silahkan masuk neraka. Nabi Muhammad nabi terakhir, sepakat seluruh umat. Nggak ada perbedaan pendapat itu. Ya, itu udah paten. Jadi hukum paten, landasan hukum. Ya, paten itu. Itu ijma'. Nah, maka semua hukum fikih kita sehari-hari, af'alul mukallaf, perbuatan kita yang mukallaf, entah itu baik ibadah, sholat, wudu, mandi wajib, bla 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 segala macam, atau jual beli, gade menggade, pernikahan, itu nggak lepas dari 4 dasar ini hukumnya. Apa yang kita lakukan nggak boleh keluar dari 4 landasan hukum ini, entah itu wajib atau tidaknya, apa haram apa tidaknya, apa mubah, mungkin boleh-boleh saja. Itu mesti lihat landasannya ini. Nanti itu pembahasannya panjang lagi. Dah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, hukum Islam. Hukum Islam. Ya, hukum Islam cuma ada 5. Tapi nanti kalau di muamalah ada lagi tambahan 2, sahih sama batil. Itu kita nggak bahas karena bukan konteksnya. Artinya apa hukum Islam? Seorang mukallaf
yang akil balik itu semua perbuatan dia dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai mati itu nggak bakal keluar dari 5 ini pasti. Antum boleh pretelin, antum bangun tidur sampai tidur lagi ntar. Apa aja yang antum kerjain pasti nggak keluar. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Nggak keluar dari itu. Ya, bangun tidur, minum, glek 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 glek. Apa hukumnya? Hah? Wajib apa kagak? Hah? Minum mubah, minum mubah. Ya, tapi kalau antum ngikutin Nabi Muhammad misalnya, ngikutin Nabi Muhammad minum menjadi sunnah. Tapi kalau cuma minum doang, mubah. Kalau minumnya berdiri, makruh. Kalau minumnya berdiri madhab kiblat, zam-zam sekali-sekali jadi sunnah. Kalau sekali-sekali. Enggak keluar dari ini pasti. Masuk ke kamar mandi, mubah. Ente mau masuk boleh, kagak masuk juga enggak apa-apa. Masuknya pakai kaki kiri, pasti salah satu ada. Kalau masuk pakai kaki kanan, pasti salah satu ada. Dari mulai ente bangun tidur sampai tidur lagi, semua perbuatan kita nih mukallaf yang akalnya waras dan sudah balik itu pasti nggak keluar dari sini. Ada yang boleh, oh ini wajib, oh ini mubah, ini makruh, ini halal, ini haram, ini boleh, tuh nggak lepas dari 5. Apapun yang kita lakukan, nggak lepas dari 5. Paham ya? Itu landasan hukum. Yang 5 itu diambilnya mana patokannya? 4 yang atas tadi. Dah, itu kita perlu tahu aja sekedar. Yang kita di antara yang wajib kita pahami, adalah pembahasan yang bakal kita bahas ini. Nah, itu ayatnya apa? Oh, udah itu ya. Terus apa tuh? Nah, juga kita perlu ngerti bahwasanya hukum Islam yang kita bahas dan juga pembahasan yang bakal kita bahas ini adalah bagian daripada hukum Islam. Yang mana Islam ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Umma yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Antum perlu tanam di dalam hati antum, agama boleh banyak di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Tapi tanemin di dalam hati yang kuat, hanya ada satu agama yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu agama Islam. Nah, di bawah ada keterangan ya bahwasanya Islam itu dah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Ini ayat paten. Selain Islam enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bawah ada keterangannya. Islam adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan para nabi sebelum beliau. Ini kalau pertanyaan Nabi Adam agamanya apa? Islam. Nabi Musa yang dibawa aturan apa? Islam. Semua nabi enggak ada yang bawa agama selain Islam, enggak ada. Semuanya hanya bawa satu agama. Karena semuanya satu dari Tuhan yang satu. Itu agama Islam. Tauhidnya juga satu, yang beda hanya fikihnya saja. Dah. Nah, Islam itu apakah cuma 5 doang Islam ini? Cuma baca syahadat, sholat, bayar zakat, puasa Ramadan begitu? Enggak. Islam itu banyak. Ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada sedekah, ada berzikir, ada bla 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 segala macam. Nah, cuma yang jadi pondasi agama kita, pondasinya 5. Yaitu yang kita kenal dengan rukun Islam. Ya. Jangan pengen bikin bangunan tinggi kalau pondasinya nggak kuat. Kalau pondasi udah kuat, antum mau bikin berapa lantai pun, mau dihiasin apapun bangunan Islam antum, insya Allah jadi tambah baik. Tapi kalau kita yang ininya syahadatnya cacat, sholatnya kagak rapih, bersucinya kagak bener, najis kagak paham, ya, terus kita menghiasi diri kita dengan berbagai macam kebaikan, itu seperti mobil yang mesinnya udah turun mesin, kaki-kakinya udah pada hancur, tapi dimodifikasi, dipakein spoiler belakang yang tinggi, dikasih airbrush, wah, dikasih yang knalpotnya keluar asap sama api, tapi mesinnya bangsa jalan, apa artinya? Modifikasi segitu hebatnya, tapi yang inti-inti patokannya itu rusak, ya, nggak kuat jalan, ini jalan lama juga nih bangsa ngelinding bannya. Atau mesinnya bakalan keluar asap, nggak kuat lama, ini jalan cuma 5 menit doang, 5 menit berhenti. Mau dimodifikasi kayak apa tuh mobil, nggak ada artinya.
Dijual juga orang kagak bakalan mau. Begitulah perumpamaan orang yang menghiasi dirinya dengan berbagai macam kebaikan, tapi urusan pondasi Islam yang 5 ini, syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, pergi haji, kagak rapi. Makanya Nabi bilang, kalau kita cuma rapih ini doang, syahadat kita rapih, sholat, zakat, puasa Ramadan, kalau haji buat yang mampu-mampu, itu udah cukup buat ke sorga, udah cukup. Itu aja rapihin udah cukup buat ke sorga. Buat jadi muslim standar, buat jadi orang Islam yang ideal, udah cukup. Paham? Nah maka ulama pesan sama kita, prioritaskan pondasi. Pondasi kalau udah kuat, tuh bangunan dirubuhin bisa bangun lagi di atasnya ente. Tapi kalau pondasi nggak kuat, bangunan dirubuhin, ulang lagi dari nol. Orang kalau jatuh, kita kan ibadah kepada Allah jatuh bangun, ya gak? Ya Allah jatuh bangun aku mengejarmu ya Rob. Pernah dengar gak tuh, kan ada tuh lagunya dulu ya. Jatuh bangun aku mengejarmu, katanya ada lagu kayak begitu dulu. Siru ilallahi urjan wa makasira, itu lagu belakangan, itu lagu kalimat itu sudah ada sejak lama. Siru ilallah urjan wa makasir. Ya, kejarlah Allah, menghadaplah kepada Allah, jatuh bangun. Kalau pondasinya kuat, nanti mau bikinnya lagi gampang. Nah maka dari itu kita di sini pembahasan kita penguatan pondasi-pondasi yang berhubungan dengan pertama sholat. Ya, dan hubungannya dengan bersuci. Nanti masalah syahadat itu masalah tauhid kita bahas di lain waktu. Baik, kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 222. Ini sebenarnya kebanyakan. Yang saya pengen taruh di sini ya, adalah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu doang sebenarnya. Ya, cuma enggak apa-apa, ntar tinggal antum hapus. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang berbuat bersuci, ya, yang orang-orang yang mensucikan dirinya. Orang-orang yang mensucikan dirinya itu dapat cinta Allah. Antum gak main-main. Kalau kita bersuci rapih dapat apa, Beb? Cintanya Allah. Cintanya Allah. Sampai-sampai di Masjid Quba sahabat Nabi Muhammad SAW itu turun ayat tentang sahabat Nabi yang tinggal di Masjid Quba. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di Masjid Quba itu ada sahabat-sahabat, ada orang-orang muslimin yang senang bersuci. Kalau wudu rapi, kalau istinja rapi. Itu sahabat Nabi yang tinggal di Quba di Madinah. Sampai turun ayat tentang mereka khusus. Karena apa yang menonjol dari mereka? Bukan karena itu dan itu, karena mereka memperhatikan masalah bersuci rapi. Nah kita pengen tafaul sama mereka. Kita pengen mengikuti langkah mereka. Kita pelajarin sekelumit tentang hal-hal urusan bersuci. Kita mulai. Kenapa kita bahas bersuci? Bersuci adalah syarat sahnya sholat. Ya. Bersuci ini urusannya adalah urusan nama sholat. Karena rukun Islam yang pertama syahadat dan yang kedua adalah sholat. Nah ketika kita membahas sholat itu syarat pertamanya adalah at-taharah anil najas, at-taharah anil hadatsain. Mesti suci. Mesti punya bersuci. Orang kagak sah sholatnya kalau nggak bersuci. Enggak bakalan Allah terima sholatnya kalau kagak bersuci. Jadi bersuci ini inti dan pokok. Sebelum ente kenal masalah nikah, sebelum ente kenal masalah muamalat, jual beli, gade menggade, semua kitab fikih ente buka pasti bab pertama bersuci. Karena Allah prioritasin bersuci. Ente ngadap Allah harus suci. Begitu. Ya, baik suci yang zahir ataupun suci yang batin. Nah sekarang kita bahas suci yang zahir. Kalau yang batin nanti kita di lain waktu atau yang tadi udah kita bahas. Nah bersuci. Bib, kalau kita ngebahas bersuci, apa yang bakal kita bahas? Nih, yang kita bahas seputar bersuci ini. Pertama, itu kita menyangkut air. Nggak bisa bersuci kalau nggak ngerti masalah air. Nggak bisa rapih. Yang kedua, wudu. Wudu itu bagian dari bersuci. Jadi nggak rapih bersuci kita kalau wudunya kurang beres. Yang ketiga, istinja. Ya. Anda nggak tahu bahasa Indonesianya istinja apaan? Cebok bahasa Betawi itu. Ya. Cebok, kayaknya kasar banget ya. Makanya kita terus istinja. Apa ada bahasa Indonesia? Bersuci mah itu air, wudu masuk semuanya. Nah emang belum ada, ya belum ada. Jadi jangan heran kalau bahasa Indonesia banyak aplikasi bahasa Arab. Emang begitu perbendaharaannya. Ya banyak. DPR aja tuh bahasa Arab semua tuh DPR. Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan itu bahasa Arab. Diwan itu perkumpulan artinya. Perwakilan, wakala yakilu wakalatan, wakil, bahasa Arab.
Rakyat itu ra'iyah bahasa Arabnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, rakyat. Jadi DPR aja minjem bahasa Arab. Ya, semuanya bahasa Arab. Nah, istinja, kita artiin istinja aja deh ya. Itu bersuci dari kotoran. Ya, bersuci dari kotoran. Tambah satu lagi silahkan ditulis, saya lupa juga satu sama belum ngomong. Bersiwak. Atau khisalul fitrah, urusan badan. Tambahin tuh, antara wudu sama istinja ada satu bab yang lupa kita taruh, ntar kita bahas secara ringkes, secara global. Urusan kebersihan badan gitu aja. Masuk siwak, masuk urusan jenggot, kumis, bulu ketek, kuku dan lain sebagainya. Itu masuk urusan bersuci itu, bagian dari bersuci. Terus lagi mandi wajib. Mandi, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Itu urusan bersuci. Tidak bisa rapi bersuci kalau nggak ngerti masalah mandi wajib. Jadi bersuci ini banyak rangkaiannya. Tapi antum kudu tahu garis besarnya, nggak keluar dari itu tuh bersuci itu. Yang namanya bersuci nggak keluar dari ini. Air, wudu, siwak, istinja, mandi, tayamum, najis, haid. 8 item. Kalau antum faham secara garis besar, maka antum sudah kuasai fikih bersuci. Ya. Kemudian tayamum ini pengganti. Kalau air kagak ada sehingga nggak bisa wudu dan nggak bisa mandi wajib, masuknya ke debu. Ya, insya Allah di bumi ini nggak lepas dari 2. Kalau air pasti banyak, tapi ada kalanya air nggak ada. Tapi debu pasti ada. Debu pasti ada. Kalau air bisa ada kalanya nggak ada dia, kering, ya kemarau panjang atau ada terhalang. Tapi kalau debu mungkin nggak ada. Mungkin nggak ada debu. Ya, nggak ada. Di Hong Kong aja tuh negeri beton. Hong Kong itu juga negeri beton. Nanti nggak ngeliat tanah di sana. Semuanya udah serba beton, apartemen beton. Tapi tetap masih ada. Ya, di taman-taman itu tetap masih ada. Mau nggak mau, pohon bagaimana tumbuhnya kalau nggak pakai tanah? Pasti ada. Karena bumi ini dasarnya pasti tanah. Pasti lapisan paling atas itu tanah. Dan kita diciptakan dari itu. Dan itu bisa menjadi tahuro, bisa menjadikan bersuci. Di antara salah satu sarana bersuci. Kemudian najis. Mau hebat kayak apapun mandi, mau hebat kayak apapun wudu, kalau najis kurang rapi, nggak bakal disebut bersuci. Kemudian masalah haid, ini khusus perempuan. Ya. Satu rangkuman ini buat hadis renungan kita. Rasulullah bersabda yang waktu udah kita sering broadcast. Ya, kata Nabi, ammatu adzabi istanzihu minal baul, fa inna ammata adzabil qabr minal baul. Ya, kata Rasulullah, rata-rata di kuburan orang disiksa lantaran kurang rapih, kencing kurang rapih. Itu nyangkut masalah air. Airnya benar apa kagak nih pakai buat cebok tuh. Ya, nyepret apa kagak hukumnya najis. Gimana? Ngerembet ke sholat, ngerembet ke lantai bagaimana? Bocah kencing di lantai. Itu semuanya ngerembet jadi satu, semua berurutan ke sholat, ke sono, ke wudu, ke mandi wajib. Bisa menghalangi. Ini ujung-ujungannya sholat. Sholatnya bisa kagak diterima karena ada najis dan dia teledor, dia nggak mau ngaji. Padahal kalau dia ngaji, dia tahu harus berbuat apa ketika seperti itu ada. Akhirnya disiksa di kuburan. Na'udzubillah min. Kata Nabi hal sepele. Ya. Kata ini sohibul kuburnya kata Nabi yang punya kuburan nganggap kencing hal sepele. Padahal ini bisa serius masalahnya kata Rasulullah. Ya, masalahnya bisa serius. Maka ini kudu kita fahamin. Dan anak bini kita juga, istri antum boleh kasih ini, ntar suruh tanya. Mami, nih tadi papi ngaji tuh, seminar. Tanya sama papi, tanya, ayo, mana yang kagak ngerti? Wah lah, tengil banget papinya gitu. Baru belajar setengah hari udah tengil. Tapi paling kagak, coba ente pikirin, pernah gak ente kepikiran ngajarin bini ente? Pernah gak kepikiran ngajarin masalah bersuci, masalah haid? Berapa banyak yang kagak ngajarin? Jutaan orang kagak ngajarin bininya. Tanya cuma nikah aja, yang penting udah gue punya kerja bisa ngasih makan dia, gue kawinin. Ngurusin agamanya bisa gak tuh tanggung jawab? Nah ini mempermudah. Ya. Kasih aja dia, coba disuruh tanya, oh ini maksudnya apa? Papi, wah, ini maksudnya apa? Ente tinggal jelasin sama dia. Antum, makanya anak berharap dari sini antum kasih ini, terangin ke istri antum. Oh begini, oh. Khususnya menyangkut masalah najis karena punya anak kecil, apalagi kayak punya anak kecil tuh. Anak kecil itu kan kencing sembarangan, itu nyari lari-larinya ke sholat nanti itu. Dia kencing sembarangan, ngepelnya bagaimana, nyuci bajunya bagaimana, baju kita dicuci sama dia, bagaimana itu? Rapi apa kagak?
urusan bersuci. Dah, jadi 8 item ini untuk menyempurnakan kita bersuci. Ya, supaya kita rapih, suci secara zahir, itu katanya petanda dan petunjuk bahwa batin kita bersih. Al-zahir yadullu 'alal batin. Luar itu biasanya mencerminkan dalam, mayoritas. Umumnya begitu walaupun tidak semua. Ya, luar dah. Bungkus, Ustaz. Yang kedua, nah, itu tadi item-itemnya. Sekarang kita bahas masuk masalah bersuci. Apa pengertian bersuci? Definisinya apa bersuci? Bersuci itu definisinya 2. Yang disebut bersuci adalah mengangkat hadas dan atau menghilangkan najis. Itu bersuci. Mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Itu yang namanya bersuci. Ya. Mengangkat hadas beda dengan menghilangkan najis. Kalau hadas kagak kelihatan. Kalau najis kelihatan. Kalau najis kelihatan, darah, kotoran, nanah, muntah. Kalau hadas nggak kelihatan. Orang punya wudu sama nggak punya wudu kelihatan nggak? Habis wudu pisan duduk nih. Tahu dia kentut. Ente nggak tahu, ente nggak dengar, ente nggak nyium. Lu kentut ya? Kagak, gue nggak kelihatan. Karena hadas itu abstrak. Makanya bahasanya mengangkat. Ya, bersuci dari hadas yang tidak kelihatan dan menghilangkan najis yang ada baik di tubuh atau di baju atau dan sebagainya. Dah. Kalau mengangkat hadas apa sarananya? Ada 2. Bisa hadas besar, bisa hadas kecil. Hadas itu ada 2 macam. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Kalau mau sholat mesti bersih dari 2 hadas ini. Hadas besar kagak ada, punya hadas kecil, enggak sah sholat ente. Hadas kecil saya hilang, enggak punya saya hadas kecil, tapi saya punya hadas besar, kagak sah sholat ente. Jadi dua-duanya mesti hilang kalau sholat. Kalau ngangkat hadas besar bagaimana caranya? Mandi. Kalau ngangkat hadas kecil, wudu. Nah, itu kan mesti pakai air. Kalau air kagak ada, bagaimana? Mengangkat hadas bisa tanpa air, yaitu dengan tayamum. Dengan syarat-syarat yang tadi belakang. Dah, paham ya? Nah, kalau menghilangkan najis, ada bangkai tikus di jalan tol, atau saya pernah lagi naik mobil, ada bangkai kucing di jalan tol, mungkin gimana? Najis gitu. Masuk ke urusan fikih gitu. Hukumnya masuk. Tapi kalau urusan mobil kita ada najisnya, perlu diurusin apa kagak? Nah, maka yang namanya najis ini kita harus bahas hubungannya apa? Pertama istinja. Ente buang air. Yang keluar apa dari perut ente? Najis. Nah, itu berarti menghilangkan najis itu syarat sahnya sholat. Kalau enggak ada hubungan sama sholat, najis enggak usah diurusin, begitu maksudnya. Kalau hubungannya sama sholat, wajib ngurusin najis. Kemudian yang kedua, air. Ngurusin najis yang jatuh ke air. Kenapa? Karena ketika ente mau sholat, ente mesti wudu. Ini airnya najis apa kagak? Kalau ente tahu ada najisnya, ente mesti tahu bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana bla 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 dan sebagainya. Najis juga perlu diurusin ketika yang ketiga dari baju, badan dan tempat sholat. Di badan ente ada najis. Atau di baju ente yang ente pakai buat sholat. Kalau ente mau kerja kuli misalnya, nggak masalah ente pakai baju najis. Ini baju misalnya dikencingin sama bocah nih, kain dikencingin sama bocah. Ente mau kerja kebun, kagak masalah. Ini urusannya sholat semua. Paham nggak? Air kenapa urusan najis? Air yang ada najisnya ente mau cuci mobil ente, nggak ada masalah ente cuci ban, ente cuci. Tapi kalau begitu ente buat mandi, buat ente badan ente, itu urusan sama sholat entar. Jadi najis ini diurus karena urusannya sama sholat. Kalau nggak ada urusan sama sholat, di genteng kita misalnya ada burung buang air. Wow, burung sopan banget buang air. Ya. Burung buang air, perlu diurusin nggak tuh? Nggak ada urusan sama sholat. Wah Allah genteng saya nih, wah ini burung dibersihin, genteng rumah ente rapihin, nggak ada urusan sama sholat. Walaupun kagak ngapa-ngapa, apa hukumnya? Wajib, haram, makruh, halal, mubah? Mubah aja. Nggak wajib, nggak haram, begitu. Paham nggak antum? Jadi najis antum harus pahami urusannya ujung-ujungannya sama sholat. Kemana tuh najis yang jadi urusannya sama sholat? Pertama bisa urusan istinja, itu najis. Yang kedua kalau najisnya ada di air, itu pengaruh nanti nggak boleh dipakai buat wudu, nggak boleh dipakai buat ini, nggak boleh dipakai buat ini, buat nyuci baju. Ya. Kemudian yang ketiga baju, badan dan tempat sholat, itu najis di situ harus diurusin. Selain ini nggak ada urusan sama najis.
kali kita najis, lah bodo amat, biarin kali mau ngapain. Misalnya, ini selokan kita najis, kita harus bersihin, nggak ada urusan sama sholat. Kecuali ketika air selokan kena ke kain ente, ini ngejeblok, nah itu perlu diurusin karena bakal ujung-ujungnya sama sholat. Paham apa kagak tuh? Nah, berikutnya kita lihat itu masalah bersuci. Nah sekarang masalah bersuci pertama banget yang kita kudu ngerti adalah masalah air. Surat Al-Furqan ayat 48, antum catat. Ini lupa kecatat. Masalah air di atasnya surat Al-Furqan ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas samai ma'an tahura." Ya, dan kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Ini dan landasan hukumnya. Banyak lagi sih, ada hadis Nabi yang lain-lain banyak. Nah, air, ini pembahasan air cukup serius, butuh konsentrasi. Ini tadi udah makan nasi uduk kok belum? Ntar kalau lapar bisa ngeri ada yang putus sarap-sarap ntar. Ya. Ini ngebahas fikih itu panas ya. Fikih itu panas. Jadi mesti konsentrasi. Oh, begitu tuh. Ya, konsentrasi. Air. Pembahasan air mencangkup 3 perkara. Nanti kita bakal bahas ukuran air. Yang kedua sifat air. Yang ketiga hukum air. Air mencakup 3 hal ini. Antum kudu ngerti. Ini air yang berurusan sama sholat, sama najis, sama bersuci. Kalau yang gak ada urusan sama bersuci gak ada urusan. Jadi pembahasan air di dalam Islam gak lepas dari 3 hal. Pertama ukurannya, itu pertama. Yang kedua sifat-sifat air yang berhubungan sama fikih itu sifatnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah hukum air. Ukuran air. Saya tanya, ini air kira-kira banyak apa sedikit nih? Kalau buat semut minum banyak apa sedikit ini? Banyak. Berarti ukuran air banyak sama sedikit tergantung konteksnya. Ini konteks fikih. Air banyak itu 2 kulah ke atas disebutnya banyak dalam urusan fikih. Ya, air sedikit kurang dari 2 kulah. Paham? Kalau urusan di luar fikih itu urusan air ukuran berapa terserah ente nggak perlu permasalahin. Ini kira-kira air segini cukup gak bang? Bang minta air bang. Buat apaan? Saya ada perlu. Ya ambilin segayung. Banyak amat segayung. Kadang-kadang begitu. Buat apaan? Nyemir sepatu saya doang lap. Sedikit. Segayung itu udah banyak kalau buat nyemir apa bersihin sepatu. Paham gak? Bang minta air. Diambilin sama dia setengah cangkir. Ambilin air. Buat apa? Nyuci mobil setengah cangkir mana cukup. Berarti sedikit. Nah, konteksnya beda. Paham gak? Nah ini urusan bersuci di dalam fikih. Patokan banyak sedikitnya nggak pakai gelas, nggak pakai gentong, tapi ada patokan sendiri dari Rasulullah SAW, yaitu 2 kulah atau kalau bahasa gampangnya 217 liter. Kurang dari 2 kulah berarti di bawah 217 liter. Para ulama mengatakan kalau kurang 16 liter masih kagak ngapa-ngapa. Berarti 201 liter, 205 itu masih kagak ngapa-ngapa, masih disebut banyak. Tapi kalau sampai kurang dari 200 ke bawah itu udah disebut masuk sedikit. Ini menyangkup air di rumah ente tuh. Ente kan di rumah pada pakai air, ya gak? Pada punya kamar mandi. Itu bak airnya tuh perlu perhatiin, menyangkut ke sini nanti. Bak air yang di rumah kita itu termasuk banyak apa sedikit? Kalau sedikit hukumnya ntar lihat bagaimana, nggak boleh begini. Kalau banyak konsekuensinya seperti apa? Ya, tinggal ente ukur. Ntar bak mandi di rumah ente berapa liter kira-kira? Ente beli literan tukang beras, ente ambilin satu serok tuh. Ya, kerja bakti sama bini. Ini demi agama, mami demi agama. Wah. Ente tanya aja mengkongkonya kalau di material. Kok itu bak air yang sekian kali sekian, jadi itu udah rumus matematika ada tanya tuh. Ya. Kan ada tuh. Panjang kali lebar berapa kubik kan begitu tuh. Nah, itu biasanya ada. Udah tinggal gampang. Sekian kali sekian berapa kubik tanya udah. Wah, berarti banyak nih air. Ya, berarti ini air nggak boleh kurang dari segini. Berarti antum udah bisa main di situ. Dan itu penting. Apalagi kalau anak kita yang datang habis makan kamar mandi kobokan blak cucuk. Pengaruh tuh hukumnya nanti buat cebok, pengaruh. Buat wudu pengaruh tuh. Apalagi bocah mandi main pakai sabun, main ambil aja di sabun. Itu pengaruh hukumnya. Makanya antum harus ngerti ada ukuran air banyak, ada ukuran air sedikit. Dah, bungkus tuh ya, simpen di memori itu.
Sifat yang kedua sifat air. Ini nggak boleh lupa juga. Sifat air adalah ada 3. Ini salah ini. Yang pertama bau, warna dan rasa. Itu benar. Sifat air ini yang kita bahas di fikih itu yang jadi patokan air ini layak bersuci atau tidak, layak dipakai buat mandi, wajib mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Itu patokannya 3. Adalah baunya, warnanya dan rasanya. Itu jadi patokan. Oh baunya udah berubah. Berarti oh ini baunya masih begini. Berarti itu ada konsekuensinya semua. Ya, antum ingat-ingat aja sifat air yang jadi hukum, patokan hukum di fikih cuma 3 sifatnya. Masalah baunya, warnanya dan rasanya. Nah. Ini yang ketiga, yang di bawah tuh yang turun dari langit dan yang bersumber dari bumi itu sebenarnya masuknya ke hukum air itu. Ya. Masuknya ke hukum air, salah itu salah. Salah itu salah. Itu dicoret aja, itu udah ada tuh. Jadi double 2 kali ini ya, 2 kali itu. Sebelahnya suci mensucikan tuh ya. Nah berarti coret aja tuh, yang turun dari langit dan yang bersumber dari bumi coret. Yang di bawah sifat air, itu gak dibahas. Salah peletakan aja. Nah itu sifat air. Ukuran air patokannya 217 liter ke atas banyak, kurang dari itu sedikit. Sifat air 3, bau, warna dan rasa. Nah sekarang yang rada panjang ini hukum air. Antum kudu paham. Hukumnya air apa? Ya. Hukum air terbagi 3. Yang pertama suci mensucikan. Yang kedua suci airnya tapi tidak bisa dipakai buat bersuci, tidak mensucikan dia. Yang ketiga najis. Air enggak lepas dari 3 hukum ini. Seluruh dunia air enggak lepas dari 3 hukum ini. Yang pertama air yang suci dan mensucikan. Air apa tuh? Patokannya di sini semua air yang turun dari langit dan bersumber dari bumi tambah dikit. Dan tidak berubah sifatnya, ya. Dan sifatnya tidak berubah. Turun dari langit sifatnya nggak berubah. Keluar dari bumi sifatnya nggak berubah. Itu air suci dan mensucikan. Seperti apa air yang turun dari langit tapi sifatnya berubah? Misal kita kemarau panjang sehingga genteng-genteng rumah kita udah banyak abunya, sampai tebel tuh abu, ya kan bisa kayak begitu. Apalagi yang di pinggir jalan tuh rumahnya, yang banyak kontainer lewat Kalimalang misalnya, atau di Pantura. Lama kagak hujan, atas udah genteng tuh udah banyak. Begitu air turun dari langit, suci mensucikan. Walaupun dia rasanya asin, pokoknya bentuknya apapun itu suci mensucikan. Ketika terjadi perubahan karena debu yang nempel di atas genteng, maka hilang hukum suci mensucikannya. Dia sudah berubah. Dia lari ke hukum yang kedua, suci airnya tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Contoh yang kedua, air yang keluar dari tanah. Ente punya air keluar dari tanah rada keruh. Itu susah dipakai buat berwudu. Bentuknya apapun yang penting aslinya begitu dari sono. Walaupun hujan susu misalnya. Pernah terjadi hujan susu di zamannya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani. Terjadi hujan susu. Sampai sekarang di salah satu museum di Turki itu masih ada susunya 1 cangkir. Ya, bareng ditaruh sama pedang Nabi apa itu di situ ya. Itu sah gak berwudu dengan air hujan susu? Sah. Yang penting asli dari sononya begitu. Asli dari sononya. Tapi kalau udah bercampur dengan sesuatu, misalnya kita buka keran kita nih airnya rada kotor. Karena emang dari dasar begitu, satu kampung nih kotor semua. Itu nggak apa-apa, sah dipakai buat bersuci. Tapi kalau keluar dari keran bersih, ember kita rada kotor, rada belok dikit. Masuk ke ember tuh air rada berubah keruh karena kotoran yang ada di ember yang harusnya bisa kita bersihin itu tidak suci mensucikan, suci doang. Karena ada perubahan di situ. Paham apa kagak? Nah, jadi turun dari langit dan bersumber dari bumi itu harus utuh sifatnya, 3 sifatnya tidak berubah. Dari langit nggak berubah begitu, ente boleh pakai. Dari bumi begitu bentuknya, ente boleh pakai. Walaupun seperti apapun bentuknya. Paham ya? Tapi kalau air kelapa itu nggak bisa. Terus kadang nanya, Beb wudu pakai air kelapa boleh apa kagak? Lah ribet aman pakai ngupas kelapa, ya kan lama. Mendingan gue nyalain keran udah.
Ya, ribet amat pakai. Itu kan susahan nyari air kelapa daripada buka air keran. Enggak. Kalimalang tinggal nyerok, sah udah. Ngapain jadi ke kelapa-kelapa? Ya. Kalau itu semangka diperes repot amat hidup. Ya. Oh, dikasih yang gampang. Itu sifat Bani Israel begitu katanya. Bani Israel itu punya sifat dikasih enak maunya yang ribet. Maunya ngejelimet. Ya. Itu sifat-sifat Bani Israel. Makanya minta Nabi Musa nyuruh sembelih sapi itu. Bagaimana kalau begini sampai dipersulit. Akhirnya dipersulit sama Allah Subhanahu wa taala. Udah pakai gampang-gampang gitu ya. Air Kalimalang sah gitu. Nah, kita lihat di sini. Yang turun dari langit ada 3, hujan, salju sama embun. Yang bersumber dari bumi sumur. Air jet pump, air sumur. Terus laut, sungai, kali sama. Sungai, kali dia juga ya. Sama mata air. Itu semuanya sifat bau dan warnanya selama aslinya dari sana begitu kagak ngapa-ngapa. Beb, air Kalimalang kan itu karena jalanannya kotor. Selama alami nggak apa-apa. Perubahannya alami ya. Karena emang jalanannya begitu nggak apa-apa. Atau antum ambil air, tadangin di ember. Atau kita di rumah kita air kita penuhin. Atau kita mudik. Sebulan lebaran kita tinggal. Begitu balik lagi tuh air udah hijau. Karena lumut, karena apa? Sah dipakai buat bersuci. Yang penting perubahannya alami, bukan sama kita perubahannya. Paham apa kagak tuh? Pokoknya yang turun dari langit bersumber dari bumi, apapun bentuknya, selama 3 bau, warna dan sifatnya tidak kita rubah, itu sah. Seperti air Kalimalang dan sebagainya. Air pam, apa? Iya, kalau menurut standar air pam itu sebenarnya udah berubah bau, warna dan rasanya. Udah berubah ya. Kecuali kalau begini, nanti ada pembahasan di sini. Air yang najis diubah jadi suci. Kalau sampai hilang 3 sifat tadi nggak apa-apa. Yang penting sifatnya kembali murni. Paham nggak? Misalnya ada air limbah, diolah, begitu keluar sama pisah sama air ledeng, suci, nggak apa-apa. Nah, yang penting jangan berubah bau, warna dan sifat. Begitu kita cium bau limbah nih, nah berarti baunya kena udah, patokan hukum, paham nggak? Berarti baunya. Nah makanya kalau air pam yang sampai nyengat banget kaporitnya itu bermasalah sebenarnya, ya, bermasalah apa enggak? Bermasalah. Tapi kalau seandainya satu kota atau satu kampung semuanya pakai gituan, bagaimana? Nanti mesti wudu kagak, tayamum kagak bisa ada air misalnya. Nah, maka kata ulama al-maisur la yusgitu bil ma'sur. Al-masyaggah tajlibu taisir, pakai aja udah enggak apa-apa. Ya, dipakai aja. Kalau ente bisa siasatin, ente campur, ente apain biar hilang bau, warna dan rasanya. Jujur, ya, sebenarnya urusan air paling detail itu madhab Syafi'i. Kalau madhab Imam Malik mah yang penting kagak najis, pakai buat wudu udah begitu. Dan masing-masing punya dalil. Paham enggak? Wah, Habib, saya pengen pakai madhab Imam Malik aja kalau gitu. Misalnya orang kayak begitu. Lah, coba ente air pakai madhab Imam Malik, ntar wudunya mesti pakai madhab Imam Malik juga. Itu beruntutan. Sholatnya mesti pakai madhab Imam Malik juga. Karena kalau ente wudu versi Imam Syafi'i, sholat ente versi Imam Malik kagak sah begitu. Karena di antara rukun wudunya jadi beda. Begitu. Makanya nggak bisa sepotong-sepotong ambil pendapat ulama begitu. Paham apa kagak? Nah, ya, ini ntar pembahasan perlu kita bikin seminar juga. Kenapa kita harus bermadhab? Perlu tuh bikin seminar tuh. Kenapa kita harus bermadhab? Kan banyak yang nanya begitu. Ya, kenapa sih kita begini? Nanti kita bikin seminar itu. Antum pasti bakalan mentok kalau urusan bermadhab, pasti bakalan mentok. Mau nggak mau kita mesti pakai madhab. Yang penting madhabnya jelas. Rujukannya Al-Quran, hadis, ijma sama qiyas. Lah emang Imam Syafi'i dari mana sumbernya? Dari Quran dan hadis. Ya, nggak mungkin Imam Syafi'i ngambil dari Google, nggak mungkin. Bukan kelas-kelas Imam Syafi'i gitu, kopas-kopas, bukan kelas Imam Syafi'i. Langsung analisa beliau belasan tahun. Ngutip ayat, ngutip hadis, dipelajarin sampai seluk-beluknya pelajarin, keluar hukum. Pakai hadis semuanya. Ya, nah ini kita terima matangnya aja, terima matangnya. Nah, kenapa? Tinggal makan. Ya, ente nggak usah nanam dari bibit lagi, sampai nungguin berbuah, berpohon lama, belum ada hamanya. Ntar belum tahu berbuah apa kagak, belum lagi ntar rubuh tuh pohon sambar geledek, ya, macam-macam. Udah terima yang matang aja, ini udah jelas buahnya seger-seger dan semuanya bersumber dari Rasulullah.
Kalau masalah madhab mah di zaman Rasulullah aja udah beda madhab. Ada madhab, artinya sahabat itu perbedaan pendapat ada. Terjadi perbedaan pendapat antar sahabat dan itu lumrah. Yang penting masalahnya bukan masalah akidah. Mereka itu satu akidah, hanya masalah ginian aja. Kayak masalah kepala wajib, waktu wudhu wajib basuh kepala. Yang dibasuh semua, apa separoh, apa sebagian. Nah, itu khilaf akhirnya ulama. Nah itu aja permasalahan-permasalahan kayak begitu, yang lainnya semuanya satu dasar semua. Betul ya? Nah, kemudian hukum air. Yang pertama tadi suci dan mensucikan. Yang kedua adalah suci airnya tapi tidak mensucikan. Maksudnya airnya suci, boleh ente minum, boleh ente pakai buat mandi, boleh ente pakai buat ngapain aja. Tapi nggak bisa ngangkat najis, nggak bisa ngangkat hadas, nggak bisa menghilangkan najis, nggak bisa dipakai buat sholat ini air, buat wudu, buat mandi wajib, buat cebok nggak bisa, buat cuci baju yang najis nggak bisa. Air seperti apa itu? Ada dua. Yang pertama adalah air yang karena musta'mal, fardu bersuci. Maksudnya apa? Air yang sudah terpakai untuk ukuran bersuci dan ukurannya sedikit. Dua patokannya. Air musta'mal. Air musta'mal itu adalah air yang udah dipakai buat kewajiban bersuci, terus airnya sedikit. Air yang udah dipakai buat wudu, dipakai buat mandi wajib, dipakai buat cebok, dipakai buat ngilangin najis, terus sedikit, itu namanya musta'mal. Udah gak bisa lagi dipakai buat bersuci. Kalau buat cebok najis tentunya ya. Ente habis wudu, ente tadangin air di ember. Habis wudu setengah ember. Itu air suci gak? Boleh ente masak, ente minum, ente bikin sayur boleh. Bahkan sunnah. Rasulullah pernah habis wudu dikepretin ke, bisa buat obat apa. Bisa seperti itu. Ya. Nah tapi airnya itu tidak bisa untuk bersuci, gak bisa. Paham gak? Kalau sedikit, kalau banyak kagak ngapa-ngapa. Ente wudu di laut, ente wudu, airnya tinggal nyerok di bawah tuh. Bur. Samping ente wudu, sah apa kagak? Banget sahnya itu, banget sahnya. Lah air segitu banyaknya. Kagak ada musta'mal kalau air banyak mah. Air musta'mal berlaku hanya untuk air sedikit. Musta'mal itu udah kepake dan sedikit, dah. Ya, misalnya 100 orang wudu, semuanya ditadangin pakai ember semuanya. Masukin ke satu drum. Ke penampungan air 2000 liter, lah jadi suci mensucikan lagi. Kan banyak udah. Yang nggak boleh dipakai itu yang bekas, yang sedikit. Kalau banyak nggak apa-apa. Paham apa kagak? Paham ya? Nah ini perlu diperhatiin, masalah ini perlu diperhatiin di rumah antum. Kalau air bak mandinya sedikit tuh, atau kita di kamar mandi kita cuma sedia ember doang kadang-kadang. Ya, kita cuma sedia ember. Rumah kita, kalau orang dulu antum perhatiin, rumah orang dulu itu bak airnya gede-gede, bak airnya karena mereka pada ngaji, mereka tahu. Lihat rumah-rumah orang dulu dah, yang pintunya masih ngebuka begitu. Itu kalau kita ke sumur dia, ke tempat mandi dia, itu bak airnya gede. Ente mau nyelam juga di situ, kagak ngapa-ngapa. Nah, rumah Njid Muhammad bin Muhsin saya punya kakek itu, saya ngalamin masih kecil, gede banget, itu bak air gede banget. Saya sering nyebur situ kalau berenang situ. Kagak ngapa-ngapa, mau wudu sekalian kagak ngapa jadi satu. Mau jatuh nyepret lagi ke situ kayak mau bekas mandi wajib jatuh lagi kagak masalah karena banyak, enggak ada musta'mal. Yang perlu diperhatiin itu kalau di rumah kita ember kecil itu mungkin pengaruh juga kali dari ya, makanya minta mau ya Rob, saya minta rumah yang gede ya Allah. Kenceng amat amin. Minta yang gede rumah, bikin bak air yang gede, makanya saya bikin di antum kalau ke pesantren nanti insya Allah kita lagi bikin itu bak air kamar santri itu buat santri selebar-lebar berapa meter, nyambung semuanya di satu. Nanti mau ngobak di situ. Ya. Terus kamar tamu anak bikin bak air gede. Kamar mandi saya, kamar tamu saya bikin segede-gedenya tuh bakalan. Ukurannya bisa 4 kulah lebih. Jadi walaupun air nggak penuh, ya itu mandinya tenang kita. Mau mandi, mau cebok, mau apa tenang. Ya, kesian orang-orang yang apik sama agama. Ya Allah ini air bagaimana? Mesti dibuang dulu, diinin dulu. Jadi begitu. Gitu ya. Ini pengaruh. Minta sama Allah. Kalau emang bisa antum rubah. Antum bisa misalnya, wah Beb kebenaran Beb, kamar mandi saya gede, bikin bak mandi yang gede. Atau kalau misalnya Beb saya ribet Beb bikin bak mandi, ente beli aja ember yang gede, yang di atas 2 kulah. Atau ente pakai penampungan air yang 2000 liter, masukin kamar mandi ente, brak. Masuknya begini tuh. Agak bisa. Agak bisa kan 2000 liter masuk kamar mandi ya, agak bisa. Ya artinya lebih tenang.
Ini urusan bersuci, nanti nyambung-nyambungnya ke sholat, nyambung-nyambungnya ke najis, nyambung-nyambungnya ke semua-mua. Apalagi kalau ente dari rumah ente wudu, terus ente jadi imam sholat lagi. Wah loh, panjang lagi urusan itu kalau kagak beres. Sholat makmum jaminan ente tuh. Ya. Kalau sampai wudu ente kurang rapi di rumah atau bla 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 segala macam, lah itu jamaah yang di belakang. Apalagi kalau sampai jadi khotib Jumat, ya Allah. Kalau sampai jadi khotib Jumat itu bersucinya kurang beres, nanggung orang semasjid. Semasjid tuh orang ente yang tanggung sholatnya. Khotib kagak beres, semasjid kagak beres, ente yang nanggung nanti sama Allah SWT. Nah maka dari itu harus penting masalah bersuci. Nah, apik, mesti apik masalah bersuci. Enggak apa-apa, air kita beb saya bagaimana beb saya masih ngontrak. Kagak ngapa-ngapa, yang penting hati-hati ente udah ngerti hukum. Paham enggak? Ember tuh usahain di atas mesti ada tutupnya. Jadi kalau misalnya ente wudu nggak bisa ember geser-geser, jangan sampai kejatuhan ke situ. Atau ente tutup, ente wudu deh. Nah, kita ngerti lah kalau kita lagi ada tamu di rumah, seleboran, nggak ngerti hukum bersuci dia. Asal aja dia wudu jatuh ke situ. Dia cebok, dia ambil lagi dia cebok, bagaimana tuh air? Itu yang perlu dipermasalahin air musta'mal itu. Ya, bagaimana ukuran bak mandi kita di rumah supaya selalu layak untuk bersuci. Itu perlu diperhatiin. Makanya bini kita kudu ngerti gini-ginian. Kemudian yang kedua, air suci tapi kagak bisa dipakai buat bersuci adalah air yang kecampur sesuatu yang suci dan berubah sifatnya. Teh, kopi dan sebagainya. Itu air suci. Ya, tapi nggak bisa dipakai buat bersuci. Dah, itu simpel. Yang ketiga adalah air najis. Air najis ada beberapa hukum. Itu ada 2 hukum tuh air najis. Ada kalanya kejatuhan najis yang ma'fu, ada kalanya kejatuhan najis yang tidak ma'fu. Apa itu najis ma'fu? Di sini saya nggak terangin, nggak apa-apa supaya antum nulis. Najis ma'fu adalah najis yang hukumnya ditolerir agama. Ditolerir oleh agama. Hukumnya agama ngasih kemudahan. Seperti binatang-binatang yang kecil. Seperti binatang-binatang yang kecil, ulama kasih patokan cicak ke bawah tuh. Cicak ke bawah. Ya, cicak ke atas udah bukan ma'fu lagi. Ya, ma'fu itu ditolerir, dimaafkan. Ya. Seperti najis yang kecil atau cepretan najis yang tidak terlihat kasat mata atau cepretan najis yang tidak terlihat kasat mata. Dah. Najis ma'fu itu adalah najis yang dimaafin. Ini urusan air, ada najis ma'fu urusan air, ada najis ma'fu urusan sholat, nanti beda lagi. Ini urusan air konteksnya. Saya kasih contoh. Misalnya saya lagi taruh air di sini. Tahu-tahu ada 10 nyamuk terjun payung dari atas. Cepuk. Atau semut. Itu semut ada 10 biji di sini. Ya. Terjun payung, rupanya mau dibuka parasutnya kagak terbuka, akhirnya pada mati. 10-10-nya itu semut mati tepat di tempat air minum saya. Apa hukum air minum saya? Ini air yang kejatuhan najis. Nah kita lihat. Bila kejatuhan najis ma'fu, semut ma'fu gak? Ma'fu. Ya, pokoknya cicak ke bawah itu ma'fu. Cicak ke atas kagak ma'fu. Kecoa, semut, raron, tau nget kan deh? Lamun cek orang Sundana remetug, tahu gak remetug kan deh? Tahu remetug? Yang suka di pepaya tuh. Yang kalau pepaya rada lama dikit ntar pada kumpul tuh binatang kecil-kecil tuh ya. Kadang-kadang suka nempel di hidung kita tuh. Ya tahu gak? Asal kita giniin dia begini lagi. Terus pinter banget tuh, kagak kena kalau kita giniin. Ya, gocek tahu gak? Nah, itu namanya remetug namanya. Kalau kata orang Sunda. Ya kan? Nah, itu namanya saya nggak tahu bahasa Betawinya katanya nget katanya. Betawi belah mana saya nggak tahu. Ketika jatuh najis itu
Yang sejenisnya, maka dilihat. Bila airnya banyak, maka tidak najis, mutlak, kuat. Kalau airnya banyak, berapa tadi air banyak? Mutlak kagak najis. Ente punya air gede 300 liter, cicak jatuh, plek, mati, buang aja udah. Ente pakai wudu nggak apa-apa. Nggak ada hukum, nggak sulit itu mah. Mutlak hukumnya kagak najis. Kemudian yang kedua, bila airnya sedikit, di atas, di bawah dua kula. Ya. Lihat, kalau tidak berubah sifatnya, maka tidak najis. Kejatuhan semut 10 biji, ente cium airnya. Bau semut nih, najis berarti. Semut kan ada baunya. Ya gak? Ada baunya semut. Nah, begitu ada baunya bakal najis. Tapi kalau nggak berubah, satu ente buang, ente minum. Laler, semut dan lain sebagainya. Kecoa 10 biji jatuh ke kopi ente, plok. Nah, buang, kagak bau minum. Hah? Asal kagak bau nggak apa-apa. Kalau bau jangan. Ya. Bila berubah sifatnya maka najis. Nah yang terakhir, bila kejatuhan najis yang tidak ma'fu. Apa tuh najis yang tidak ma'fu? Itu cicak ke atas, kejatuhan darah, nanah, muntah, kencing, atau apapun najis yang tidak ma'fu, pokoknya najis yang gede dah, ya yang standar tuh. Maka bila air sedikit, maka air jadi najis walaupun tidak berubah sifatnya. Ini segini nih, ketetesan satu darah kobra, misalnya darah kobra, tetesin, tek, begitu ngilang, baunya nggak ada, rasanya mau berubah kayak nggak berubah. Kalau air sedikit kena najis yang tidak ma'fu, najis pokoknya. Paham apa enggak? Nah, satu ember kejatuhan setetes kencing, kelihatan setetesnya. Beda kalau kencingnya cepretan tidak kasat mata, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kelihatan, tek, setetes, mau berubah kayak nggak berubah, air seember najis, nggak boleh dipakai buat bersuci, diminum juga haram. Nah, tapi bila air yang banyak, kejatuhan bangkai tikus, air banyak di atas 2 kula, tidak najis hukumnya kecuali bila berubah sifat air tersebut. Jadi kalau air banyak kejatuhan bangkai tikus, cium. Ente buang tikusnya, ente cium. Enggak bau, enggak ada rasa tikus, enggak ada misalnya. Jorok kalau itu ya. Misalnya ente berani, enggak apa-apa. Ya. Buang lagi. Ya. Orang puasa aja nyicipin makanan, buang lagi. Itu kagak ngapa-ngapa kalau diperlukan. Tapi kalau diperlukan makruh. Kalau tidak diperlukan makruh. Udah biasa bikin sayur asem, takarannya pas, semuanya udah pas, pakai dicobain. Lah udah tahu pasti sedang segitu. Lagi, tapi kan tanya dong buang. Kalau ditelan haram hukumnya, najis ditelan hukumnya haram. Jadi kalau air banyak kejatuhan najis, berubah najis. Kalau nggak berubah kagak najis, gitu ya. Nah, nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Di sini juga enggak ketulis tentang bagaimana cara mensucikan najis, bagaimana cara mensucikan air yang najis. Ntar insya Allah habis rohah sejenak ya, kita istirahat sebentar.